Man United kini dikaitkan dengan Eduardo Camavinga. Manchester United terus memburu gelandang baru. Kini, setan merah dikaitkan dengan pemain Real Madrid, Eduardo Camavinga. MU kini dikabarkan oleh media Spanyol, Vichajes, meminati Camavinga. El Real disebut juga membuka peluang untuk melepas Camavinga. Madrid diyakini akan mau melepas Camavinga dengan harga 80 juta euro. Tim ibu kota Spanyol itu memang belum menjual pemain di musim panas ini untuk menyeimbangkan kas klub. Camavinga memang tak menjadi pilihan utama di Madrid musim lalu. Dia cuma bermain 19 kali di Liga Spanyol musim lalu. Bersama Madrid, Camavinga sudah bermain sebanyak 180 kali di semua ajang. Dia menyumbangkan 4 gol. Sebanyak 11 trofi sudah dimenangi oleh Camavinga bersama Madrid. 2 trofi diantaranya ada gelar juara Liga Champions. Kalau mau datangkan Donnarumma, MU harus. Gianluigi Donnarumma masih mencari klub baru. Manchester United disebut mempunyai satu syarat kalau mau mendatangkan kiper Paris Saint-Germain itu. PSG mencoret Donnarumma. Kini, Les Parisiens sudah mempunyai penjaga gawang baru, Lucas Chevalier. Penyebab Donnarumma dicoret adalah Luis Enrique mau mempunyai penjaga gawang dengan karakter yang berbeda. Selain itu, kontrak Donnarumma juga tinggal semusim. Di Man United, ada permasalahan dengan penjaga gawang. Tak ada kiper setan merah yang bisa tampil meyakinkan. Jurnalis ESPN yang juga mantan pemain di Premier League, Jan Ait Fjortov, menyebutkan satu syarat agar MU bisa mendatangkan pemain baru di bawah mistar gawang. Manchester United membutuhkan kiper baru, kalau mereka ingin mempunyai harapan realistis untuk finish 6 besar. Donnarumma adalah kiper kelas dunia dan saya mengerti masih ada kesempatan dia bisa berakhir di Manchester, di sisi merah. Namun, tantangan untuk United adalah mereka harus melepas satu kiper sebelumnya, kata Fjortov seperti dikabarkan Manchester Evening News. Langkah berani Alejandro Garnacho, tolak Bayer, fokus ke Chelsea. Bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho, membuat kejutan besar di bursa transfer. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea telah membuat kemajuan signifikan untuk merekrut penyerang sayap asal Argentina tersebut. Garnacho dilaporkan bertekad bulat untuk pindah ke Stamford Bridge, bahkan setelah menolak pendekatan serius dari raksasa Jerman, Bayern Munich. Keputusan ini menunjukkan niat kuat sang pemain untuk melanjutkan kariernya di Premier League, meskipun harus pindah ke klub rival. Meskipun beberapa klub top Eropa meminati Garnacho, ia hanya memiliki satu tujuan, Chelsea. The Blues melihatnya sebagai tambahan ideal untuk proyek jangka panjang mereka, terutama untuk memperkuat lini serang. Negosiasi antar klub kini berjalan lancar, dan laporan menunjukkan bahwa kesepakatan hampir tercapai. Hubungan baik antara Presiden Manchester United, Omar Berrada, dengan hierarki Chelsea disebut-sebut menjadi faktor krusial yang mempermudah proses ini. Kepindahan Alejandro Garnacho ke Chelsea akan menjadi salah satu transfer paling mengejutkan musim ini. United sebenarnya enggan menjual salah satu aset muda terbaik mereka, terutama ke rival. Namun, keinginan Garnacho untuk pindah dan situasinya yang tidak lagi harmonis di bawah Amorim membuat klub tidak punya pilihan lain. Bagi Chelsea, merekrut Garnacho akan menambah daya dobrak dan kreativitas di lini serang, menjadikannya langkah strategis untuk memperkuat tim demi persaingan di papan atas. Milan kejar Rasmus Højlund, pihak Man United ajukan opsi jual permanen. AC Milan dilaporkan masih terus berupaya merekrut penyerang Manchester United, Rasmus Højlund. Kedua belah pihak memasuki tahap negosiasi krusial. Meskipun laporan sebelumnya menyebut AC Milan tidak mengejar Rasmus Højlund, fakta terkini menunjukkan sebaliknya.
Rossoneri aktif menjalin komunikasi, mencari celah agar transfer pinjaman dengan opsi beli bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Manchester United sendiri lebih menyukai kesepakatan permanen untuk sang pemain. Klub berjuluk Setan Merah ini dilaporkan mematok harga sekitar 40 juta euro untuk melepas penyerang asal Denmark itu, setelah kedatangan Benjamin Sesko. Kabar terbaru dari Inggris menyebutkan bahwa Højlund kini terbuka untuk pindah. Sempat ingin berjuang untuk tempatnya, ia kini menyadari perannya yang semakin minim di bawah pelatih Ruben Amorim, dan ingin mencari menit bermain. Kondisi tersebut membuat Milan semakin percaya diri bisa mengamankan jasa Højlund. Apalagi, pemain berusia 22 tahun tersebut memiliki pengalaman positif saat bermain di Serie A bersama Atalanta di masa lalu, yang dianggap menguntungkan. Milan berharap bisa menyelesaikan saga transfer penyerang sebelum jendela transfer ditutup pada bulan September. Target utama adalah membawa penyerang yang dapat memberikan dampak instan dan mengisi kekosongan di lini depan. Satu perubahan kecil bisa bikin Man United kembali bersaing di 4 besar. Manchester United sedang berusaha bangkit usai melalui musim terburuk mereka di Premier League. Musim lalu, Setan Merah terjerembab di peringkat 15 klasemen akhir. Ironisnya, setelah menjalani laga pembuka musim baru 2025/26, posisi mereka masih sama, di urutan 15. Meski begitu, penampilan Man United saat menghadapi Arsenal memberi sedikit optimisme. Mereka memang kalah tipis, tetapi ada sisi positif yang bisa dilihat. Mantan bek timnas Inggris, Micah Richards, ikut menyoroti situasi Man United saat berbincang dengan Football Yo. Ia menilai ada solusi sederhana yang bisa membuat pasukan Ruben Amorim kembali bersaing di papan atas. Menurut Richards, Man United berpotensi menembus 4 besar jika berani mengubah pendekatan taktik mereka. Saya rasa kalau United bermain dengan formasi 4-3-3, mereka bisa menantang untuk posisi 4 besar. Tapi, sekarang mereka menggunakan 3-4-3, dan itu tidak cocok untuk tim ini. Karena itu, saya prediksi mereka hanya finish di peringkat 7. Demi Real Betis, Anthony siap tunggu hingga deadline day. Real Betis sendiri telah menunjukkan keseriusan dengan mengosongkan jersey nomor 7 untuk Anthony. Nomor tersebut sengaja dibiarkan tidak bertuan sejak musim panas sebagai antisipasi kembalinya sang winger. Musim lalu, Anthony mencatatkan 14 kontribusi gol selama masa peminjaman dan menjadi idola baru di Sevilla. Kini, tekanan dialihkan kepada United. Mereka memasang harga Anthony di kisaran 40 juta euro, tetapi Betis tidak sanggup membayar secara penuh. Opsi yang sedang dibahas adalah skema peminjaman dengan porsi biaya lebih besar atau kepemilikan bersama 50-50 antara kedua klub. Sikap tegas Anthony meningkatkan tekanan pada manajemen Setan Merah. United bahkan telah membekukannya dari skuad utama, membuat situasi semakin tegang menjelang batas waktu transfer. Para penggemar di Old Trafford pun mulai kesal melihat Anthony yang menolak semua tawaran selain dari Betis. Di sisi lain, Betis tidak hanya menyiapkan nomor punggung, tetapi juga mengosongkan slot pemain non-Uni Eropa khusus untuk Anthony. Kesiapan ini mempertegas keseriusan mereka, meskipun secara finansial mereka masih berupaya menemukan titik temu dengan United. United sendiri harus segera mengambil keputusan. Jika terlalu lama menahan, mereka berisiko kehilangan peluang untuk menjual Anthony dengan harga yang ideal. Apalagi, keengganan sang pemain menerima tawaran lain mempersempit ruang negosiasi.